yang cerah terpancar ketika melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Kala itu, sang MC bergumam tentang satu alasan sederhana yang membuatnya memilih jalur sebagai seorang developer. Tidak ada cerita rumit atau motivasi yang terlalu muluk. Hanya sebuah keputusan yang menurutnya cukup simpel. Tangannya menari di atas papan ketik. Dalam hatinya ia hanya punya satu keinginan sederhana. Bagiku, bekerja sebagai developer punya satu kelebihan yang tidak bisa kutemukan di tempat lain. Aku bisa bekerja dengan tenang, tanpa harus banyak bicara dengan orang lain. Itu sudah lebih dari cukup. Di balik layar monitor yang penuh dengan barisan kode, ia masih tenggelam dalam pekerjaannya. Namun suara seseorang memanggil namanya memecah konsentrasi. Max. Seorang rekan kerja berada di sampingnya. Dengan wajah serius, ia membuka pembicaraan. Tentang workspace yang sedang dikerjakan ini, aku harus meminta izin aksesnya kepada siapa? Gadis itu menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada hati-hati. Biar aku lihat codenya lebih dulu. Ia mengaku hari ini adalah hari pertamanya si divisi ini. Dwi datang lebih awal, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun dari caranya bicara, kita bisa merasakan ada sedikit canggung di balik suaranya. Jadi, untuk sekarang, masih belum banyak yang bisa aku lakukan, lanjutnya pelan. MC kita hanya bisa terdiam mendengar penjelasannya. Max melirik ke arah meja kerja si Dwi dan bergumam kalau itu aku, mungkin aku akan lebih dulu merapikan barang-barang sebelum mulai bekerja. Tapi sepertinya dia punya cara berbeda untuk menyesuaikan diri. Untuk izin aksesnya, mungkin bisa ke Patrick, gumamku. Dwi menoleh, lalu bertanya, Patrick biasanya datang jam berapa? Aku sempat berpikir sejenak. Sekitar jam 10, mungkin. Dwi menatap ponselnya yang menunjukkan pukul 8.21. Masih ada beberapa waktu, katanya pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Suasana mulai terasa canggung. Sang MC kita bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi berat, seakan-akan setiap detik terasa lebih lama dari biasanya. Dengan cepat, MC kita meraih headphone dan memasangnya rapat-rapat di telinga. Semoga dia tidak bicara lagi denganku. Batinnya. Tapi harapan MC kita buyar seketika. Oh iya. Seru Dwi tiba-tiba. Sorot mata Dwi berbinar penuh rasa ingin tahu. Siapa yang membuat dokumentasi panduan development ini? Aku benar-benar penasaran siapa yang menulisnya. Dengan sedikit gugup, sang MC menjawab, aku yang menulis draftnya dan Andi yang mereview. Di kepalanya dipenuhi pertanyaan, apa ada yang salah dengan dokumen itu? Kalimat yang keluar dari mulut Dwi justru membuat sang MC terkejut. Tidak, ini sangat tertata rapi. Dan ternyata, kamu yang membuatnya. MC kita terdiam membatin. Dari mana dia dengar itu? MC kita mencoba menenangkan diri. Tahan dirimu, Kang Donggu, mungkin dia hanya bermaksud memberi pujian pada Andi. Belum sempat pikiranku tenang, ia kembali membuka mulut. Oh, dan? Sang MC menyipitkan mata sejenak, mengumpat dalam hati. Apalagi sekarang? Gadis itu tersenyum lembut, menatap penuh percaya diri sambil berkata, panggil aku Joy saja. Tak perlu pakai honorific. Nada suaranya terdengar ringan, seolah ingin mencairkan suasana. Namun di sisi lain, sang MC yang ada di hadapannya tampak berbeda. Cahaya yang tiba-tiba menyilaukan membuat wajahnya tegang. Ia merintih pelan, sambil menggertakkan gigi, seolah sedang menahan sesuatu yang berat. Di kantor yang ramai, seorang rekan menyapa dengan nada santai, Jay, ternyata kamu berangkat lebih awal. Kami sudah dapat lokasi untuk pertemuan makan siangnya, kan? Joy yang duduk di depan komputer menoleh dap sambil tersenyum ramah berkata. Iya, sudah. Haruskah kita periksa limit dari kartu perusahaan sekalian? Rekan itu menjawab kedengarannya menarik. Oh, apa kamu tidak ada kopi, Jay? Sementara sang MC tampak sibuk dengan komputernya. Idaman kita ia baru saja meneguk kopi. Lalu berdiri seakan beranjak dan mengatakan kalau kopinya sudah habis. Sang MC yang memperhatikan heran, gelasnya masih ada setengah lebih, dan dia mau beli lagi? Idaman kita menoleh dengan tatapan hangat. Oh, Max. Namun nadanya terhentikan oleh MC kita. Tak apa. Aku tak bisa minum kopi. Ucapannya sederhana, tapi jelas menunjukkan kalau masih ada kerjaan yang harus ia selesaikan. Dalam hati, Max merasa, mungkin, Joy adalah orang yang benar-benar memperhatikan orang lain.
Joy kembali tersenyum lebar, kali ini dengan semangat ceria. Kalau lain waktu ayo kita beli teh bersama saja. Yang tidak ada kafeinnya. Max terdiam, wajahnya sedikit muram dalam pikirannya ia bergumam, itu terlalu berlebihan. Tapi, baiklah, itu yang ia ucapkan. Suasana berganti ke sebuah restoran yang ramai. Dari luar, papan namanya tampak jelas, menandakan tempat populer untuk berkumpul. Di dalam, Jay terlihat ceria duduk bersama rekan-rekannya. Senyum manisnya membuat suasana makan siang itu terasa hangat. Joy dikenal sebagai sosok yang cerdas, memiliki skill tinggi di bidang pekerjaannya, dan selalu tampak mudah bergaul. Kalau gak salah dia punya banyak followers di Insta, ucap rekan semeja MC kita, diperjelas dengan detail kalau idaman kita adalah orang yang sangat pandai. Di meja yang sama, Max hanya memperhatikan dengan diam. Ia melirik ke arah Jay, seperti mencoba memahami orang yang begitu berbeda darinya. Bunga sakura bermekaran dalam imajinasinya, mencerminkan sosok Joy yang selalu memberi warna dimanapun ia berada. Selalu antusias dan memberikan energi positif kepada sekitarnya. Senyum Joy di bawah bunga sakura seolah menguatkan kesan itu, dia adalah cahaya yang memberi semangat bagi orang-orang di sekitarnya. Narasi terdengar lirih. Dan itu adalah kebalikannya dariku. Jika Joy selalu dikelilingi orang, penuh tawa dan cahaya, maka Max justru berdiri sendirian, seperti terpisah dari dunia yang sama. Rombongan mereka berhenti di depan sebuah kafe. Dari luar, papan namanya terlihat jelas, Atuosome Place. Seorang rekan kerja bersuara, "Oh, Max tak bisa minum kafein." Max tak banyak bicara, sementara yang lain tampak lebih bersemangat. "Tak apa kalau kau duluan," ujarnya. "Kami akan sebentar di sini beli kopi." Salah satu rekan kerja perempuan sang MC ikut nyeletuk. "Oh, kalau kau mau ke atas, apa bisa tolong booking meeting room untuk jam 1 siang? Atau ruang mana saja yang tersedia? Makasih ya." Di sampingnya Jay sorot matanya hangat, seolah berusaha melihat respon sang MC. Max berdiri sejenak di depan kafe, menatap mereka dengan tatapan kosong. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya hening. Ia melangkah menuju gedung, masuk ke dalam lift. Angka digital naik perlahan, sementara ia bergumam dalam hati, males sekali. Tangannya membuka bungkus permen karet. Bukankah sekarang sudah banyak yang jual kopi decaf? Lagi pula aku juga tidak akan pergi kemana-mana. Ia mendengus kesal, memikirkan permintaan barusan. Dan aku masih diminta tolong membooking ruang untuk departemen lain. Kenapa dia tidak minta tolong sama juniornya saja untuk ini? Sambil memakan permen karetnya, ekspresi wajahnya kesal. Company ini tidak memiliki pertimbangan apapun. Suara ding dari lift menandakan ia sudah sampai di lantai tujuannya. Namun beban di hatinya terasa belum juga berkurang. Setelah sampai di dalam kantor, Max melangkah masuk dengan wajah datar. "Yah, 1 bulan lagi dan akan genap 1 setahun. Setelah mendapatkan uang pesangon dan mungkin sudah saatnya memulai mencari tempat lain," gumamnya dalam hati. Ia berjalan ke arah mejanya, lalu melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Laptop Joy? Kenapa ia meninggalkannya dalam keadaan hidup dan terbuka? Pikirnya heran. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Layar yang masih terbuka menampilkan sebuah situs. Saat Max membacanya, matanya langsung membesar seakan terkejut. Website pencari pekerjaan? Apa dia gila? Semua orang bisa langsung tahu jika Jay bersiap untuk resign dari sini. Namun di balik keterkejutannya, ada sesuatu yang lain. Bayangan wajah Jay muncul di benaknya. Senyumnya, caranya berbicara hangat. "Lain kali mungkin kita bisa minum teh bersama," Max mengulang kata itu dalam hati. Seolah-olah ia mulai memahami sesuatu. Seketika, perasaan panik mengalir dalam dirinya. Dia mengatakan ihal tuh seakan-akan normal tapi dia sedang bersiap untuk keluar dari tim secara diam-diam. Dan ini baru hari pertama dia masuk? Pikiran Max semakin kacau. Tak ada yang bisa dipercaya. Perusahaan ini penuh dengan orang munafik, harus bisa berdiri sendiri pikirnya. Ia melangkah pelan, pikirannya penuh keraguan. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Dan kenapa aku merasa ikut terseret di dalamnya? Tapi meninggalkan layar menyala begitu saja? Joy ceroboh atau emang tak peduli? Kalau ada orang yang melihatnya gimana? Saat kembali ke meja kerjanya, sang MC masih khawatir dan mencoba menenangkan diri, namun ia malah berakhir memutari seluruh area. Rekan-rekan lain kembali dari luar membicarakannya berbisik-bis kenapa dengannya?
Hei angan buat kontak mata dengannya. Sialan, umpat sang MC dengan ekspresi kesal, namun tanpa ia sadari isi permen yang ada di tangannya jatuh saat ia mengeraskan genggamannya. Max buru-buru menutup ekspresinya, seakan tak terjadi apa-apa. Namun hatinya masih bergejolak, itu bukan urusanku. Lalu matanya tertuju pada minuman yang dibawa Jay. Segelas kopi, dan di sebelahnya, segelas lain yang sudah habis. Pikirannya terasa campur aduk. Waktu terus berjalan, jam di meja kerja sudah menunjukkan pukul 12.31 lalu bergeser cepat ke pukul 12.54. Kita diperlihatkan dengan wajah lelah Jay yang terngangah, seperti ia sudah berlari maraton melihat layar desktop yang mati, dan laptop yang sudah tertutup seakan sudah seperti itu dari awal. Idaman kita memproses keadaan dan masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia berkeringat deras terlihat bercucuran di wajahnya, namun ekspresinya sekejap berubah saat melirik sang MC yang tengah tertidur pulas, mengorok dan mengeluarkan air liurnya. Tiba-tiba rekan kerjanya menegur, "Jay, apa ada masalah?" Tiba-tiba saja pergi menunggalkan kami, sambil memegangi kopinya. "Oh tidak ada apa-apa kok," jawab gadis idaman kita. Terdengar suara alarm dari smartphone sang MC menandakan jam 12.55 saat 5 menit lagi jam makan siang usai. Dengan rasa kesal saat masih mengantuk, membuka penutup matanya dan menggenggam smartphone-nya sembari bergumam, "Kalau saja bisa makan sendiri, ku bisa dapat tidur 40 menit. Tiba-tiba segelas kopi didekatkan menutupi layar komputer sang MC. Terlihat tangan sang idaman yang memegangnya lalu ia mengatakan, "Ini buat kamu Max." Tak begitu yakin, mengapa pikir sang MC, namun mengucapkan terima kasih. Kopi decaf? Terlihat pada tanda ditutup gelas itu, ia merenung mengingat wajah Jay, dan bergumam apa dia memang memperhatikan? Sambil memejamkan matanya ia berpikir meski begitu kenapa Jay terus menatapnya seperti itu? Dan terlihat sangat curiga, keringat mulai keluar dari wajah, suasana mencekam diam dan menundukkan wajahnya. Tidak mungkin apa Jay menyadarinya? Kalau sang MC yang menutup laptopnya? Apa aku harus jujur saja sekarang? Berpikir keras membayangkan apa yang harus ia ucapkan, misalnya, "Aku lihat kau sedang mempersiapkan sesuatu, jadi aku bantu mentupnya untukmu Tehe." Tidak, itu gila sekali pikirnya dengan cemas. Jay tidak pernah minta bantuan, gimana kalau dia marah karena barangnya disentuh? Tatapan Joy semakin menjadi-jadi, semakin keras pun sang MC tertekan oleh pikirannya yang berisik membuat alasan. Sial-sial, haruskah aku pura-pura tak tahu saja? Semakin ia tertekan sorot matanya pun berputar. Penut mata itu lucu sekali. Di mana kamu membelinya? Bisa spill? Terlihat seperti orang bodoh, sang MC tak percaya dengan keadaannya saat ini, terpelongo sebentar mengeluarkan keringat dinginnya lagi dan ia menjawab, "Akan aku kirim." Makasih hahaha. Tawa gadis idaman kita. Sementara sang MC masih merasa kacau sekali setelah terlepas dari situasi itu. Namun pada saat akan memegang mouse, tanpa sengaja gadis idaman kita melihat sebungkus permen di mejanya, dan pada momen itu kita tidak akan tahu bagaimana kehidupan kerja sang MC akan berubah selamanya.